Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar Supangkat dari Teknik Informatika kelas karyawan 1, ingin melaksanakan atau menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Pertanyaannya adalah, paparkan bagaimana idealnya kita selaku warga Muhammadiyah dalam mencermati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Meninjau kepada aspek kehidupan tidak akan terlepas dari suatu pembahasan yang mengenai peran manusia selaku makhluk sosial. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Guna mengatur setiap aspek kehidupan manusia, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk melalui seorang hamba pilihannya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi patokan kita dari setiap tindak tanduk setiap manusia. Berbagai macam contoh keteladanan sikap dan sifat beliau sejatinya sudah mampu menjadi patokan perilaku bagi kehidupan manusia di dunia saat ini. Akhlak yang dimilikinya serta seluruh sifat yang muncul dari fitrahnya membuat sebuah konsep kehidupan yang lebih manusiawi dan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kebersamaan. Kewajiban bagi umat manusia, terutama muslim, adalah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati dan penuh dengan keyakinan. Dalam hal ini manusia seyogianya meniru sikap dan perilaku setiap dalam aspek kehidupan di dunia, mulai dari hal-hal yang sangat kecil, misalnya dari segi makan, minum, sampai pada hal-hal yang besar menyangkut interaksi manusia dengan manusia lainnya yang disebut dengan hablum minan nas dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Di samping sebuah kewajiban untuk mencontoh seluruh perilaku baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia sudah seharusnya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merindukannya dalam arti merindukan akan pertemuannya di yaumil akhir nanti. Dengan giat dan gigihnya beliau membawa ajaran Islam yang benar meski menuai banyak cobaan, baik berbentuk fisik maupun non fisik. Suatu teladan yang sangat baik bagi kehidupan manusia seutuhnya. Kembali pada proses mencintai Nabi. Untuk sampai pada cinta terhadap Nabi tidak hanya kata-kata semata, melainkan harus selayaknya orang yang benar-benar merasa cinta, mengikuti segala macam perilaku serta karakteristiknya. Perilaku seperti karakteristiknya, dan mencontoh segala sikap yang ada dalam teladan yang sempurna tersebut adalah wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di sana, kewajiban taat dan patuh juga untuk mengikuti ajaran sunnah-sunnahnya, termasuk wujud cinta kasih sayang kita yang nyata. Karena meski tidak bertemu langsung dengan beliau, kita merasa kehadiran beliau itu seperti ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Proses meneladani Rasulullah memang tidaklah mudah,
Dibutuhkan perjuangan yang ikhlas dan benar-benar didasari iman yang kokoh di dalamnya. Beliau dengan segala sifat sempurnanya dan perilaku mulianya adalah standar yang paling tepat untuk solusi contoh bagi kehidupan umat manusia, khususnya kita selaku warga Muhammadiyah. Dengan predikat yang diberikan kepada Nabi, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik, Rasulullah memiliki berbagai macam bentuk perilaku yang sudah sepatutnya kita menjadikan hal tersebut sebagai rujukan dalam bertindak dan bertaubat. Tujuan dari ini semua tidaklah sekedar aplikasi dari rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mengikuti apa yang beliau ajarkan akan membawa kita pada ketentraman hidup dan derajat yang sangat mulia. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjabarkan ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa liya'budun. Dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Isi kandungan Al-Quran, Allah sudah menegaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia itu adalah tidak lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah ma'dah, yakni ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya dan pelaksanaannya seperti sholat, zakat, dan haji. Dan ibadah ghair ma'dah, yaitu ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus, adalah ibadah melalui fakir miskin atau bersedekah, berbuat baik, dan hal-hal yang lainnya. Yang selanjutnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu musabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau ya Allah dan mensucikan engkau. Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini menjelaskan bahwa Allah telah mengutus manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuannya itu adalah manusia itu adalah seorang pemimpin. Khalifah adalah pemimpin. Pemimpin dalam hal apa?
Contohnya kita dalam hal kecil itu pemimpin diri kita sendiri. Yang kedua, pemimpin keluarga, khususnya untuk laki-laki. Maka kita sebagai seorang pemimpin harus meneladani kembali lagi sifat dari suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena idealnya seorang pemimpin itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penafsiran. Kurang lebih saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.